Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Ibu Arta Ekayanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Eka Afriliana, NIM 20322002 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara menghitung saldo tabungan dengan bunga bank, tentu saja dengan program Python. Ini bisa diakses tidak hanya menggunakan Python, tapi juga menggunakan Google Colab dan semacamnya. Nah, jadi di sini saya mempunyai satu contoh kasus ya. Di sini, misal Johari menabung di bank A selama 12 bulan dengan jumlah tabungan 3 juta. Kemudian dari pihak bank memberikan bunga sebesar 4%. Lalu, berapa jumlah saldo tabungan Johari setelah dikenai bunga sebesar 4% tersebut? Nah, jadi di sini untuk membuat program Python-nya, saya mempunyai 10 langkah. Yang pertama di sini ada membuat input untuk memasukkan jumlah tabungan. Jadi di sini kita bisa membuat program seperti input, masukkan jumlah tabungan Anda. Tuh. Klik selanjutnya, membuat input lagi untuk memasukkan jumlah lama menabung. Yang ketiga, membuat program menggunakan if dan elif. Yang keempat, jika tabungan kurang dari 1 juta, maka akan mendapatkan bunga sebesar 0,03 dari pihak bank atau 3%. Yang kelima, dan untuk saldo akhir, menggunakan rumus tabungan dikali suku bunga dikali lama menabung plus tabungan. Kemudian, memberikan perintah print untuk menjalankan program tersebut. Yang ketujuh, apabila tabungan lebih dari 1 juta, maka akan mendapat bunga sebesar 0,04 atau 4% dari pihak bank. Langkah yang ke-8, dan untuk saldo akhir menggunakan rumus tabungan dikali suku bunga dikali lama menabung ditambah tabungan. Kemudian, yang ke-9, kita memberikan perintah print untuk menjalankan program Python tersebut. Ketika program kita sudah benar dan sudah mampu diterima dan dipahami oleh si Python ini, maka kita diminta untuk memasukkan jumlah tabungan dan lama menabung. Maka akan muncul hasil yang kita inginkan, yaitu berupa jumlah saldo tabungan kita yang ingin kita ketahui. Nah, di sini saya juga membuat psikode dan juga flowcard-nya untuk mempermudah pemahaman kita untuk memahami bahasa Python. Jadi di sini ada psikodenya ya. Di sini dimulai dari start, input jumlah tabungan, input jumlah lama menabung, if tabungan kurang dari 1 juta, suku bunga 0,03, kemudian saldo akhir, tabungan, bintang, suku bunga, bintang, lama, plus tabungan. Jadi di sini saya menggunakan tanda bintang ini untuk menggantikan tanda kali ya. Kemudian print saldo tabungan. Untuk elif, tabungan lebih dari 1 juta, suku bunganya 0,04, saldo akhir, tabungan, bintang, suku bunga, bintang lama plus tabungan. Kemudian print saldo tabungan, output, dan M, selesai. Nah, di sini juga ada flowcard ya. Di sini ada bentuk seperti mungkin elif, tapi juga ini karena dasarnya mungkin lingkaran ya. Jadi ini adalah tanda start ya, atau dimulai program Python ini. Kemudian yang panah ini merupakan prosesnya ya. Kemudian yang persegi panjang ini bisa kita gunakan untuk mengisi input maupun output. Jadi ini sama. Yang
kejar-kejar ini merupakan prosesnya. Kemudian N ya, selesai. Jadi ini kurang lebih tampilan jika kita menggunakan langkah-langkah tadi dan kita masukkan ke dalam program Python ya, atau aplikasi Python juga bisa menggunakan Google Colab. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa di situ ada tabungan sama dengan int itu integer input. Jadi kita diminta untuk memasukkan jumlah tabungan, kemudian memasukkan jumlah lama menabung. Terus di sini tadi karena saya menggunakan if dan elif, maka di sini if untuk yang kurang dari 1 juta, kita akan mendapatkan suku bunga 0,03 atau 3%. Kemudian untuk elifnya ini tabungan lebih dari 1 juta, jadi suku bunganya ini ada 4%. Kemudian untuk saldo akhirnya nanti ya, jadi tabungan dikali suku bunga dikali lama menabung ditambah tabungan. Nah, ini sudah jelas ya di sini nanti. Jadi kita jika program ini berjalan maka kita masukkan jumlah tabungan. Jadi kita diperintahkan seperti ini, kita tinggal mengisi jumlah tabungan kita berapa ya, dan juga lama menabung. Nah, di sini saya juga akan memberi contoh tampilannya secara langsung pada di sini Python ya, tapi di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi di sini saya coba ulang, kita akan ulang ya. Nah, jika ini programnya sudah benar ya, maka di sini akan diperintahkan masukkan jumlah tabungan. Jadi tadi tabungan Johari adalah 3 juta ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga ada perintah lagi, karena tadi kita membuat inputnya masukkan jumlah lama menabung, maka di sini juga jumlah lama menabungnya ada berapa bulan tadi? Ada 12 ya. Nah, di sini outputnya hasil akhirnya, karena tabungan Anda di atas 1 juta, bunga yang Anda dapatkan adalah 4%. Sesuai dengan program yang kita buat tadi ya. Maka setelah menabung selama 12 bulan, saldo Anda adalah 4.440.000. Nah, di sini juga kita mungkin kita bisa mengeran lagi ya. Kita buktikan untuk yang kedua kalinya. Ini kita ganti aja. Kita ganti mungkin tabungannya 4 juta. Kemudian yang mau menabungnya berapa? Mungkin 8 bulan ya. Nah, di sini juga karena tabungan Anda di atas 1 juta, bunga yang Anda dapatkan adalah 4%. Maka setelah menabung selama 8 bulan, saldo Anda adalah 5.280.000. Nah, kita run lagi ya, kita membuktikan untuk yang seandainya kurang dari 1 juta. Contoh saja 500 ya, 500.000. Kita enter, bulannya mungkin 6. Nah, di sini karena ini tadi 500.000 itu kurang dari 1 juta, maka bunga yang kita dapatkan tidak 4% lagi, melainkan 3%. Jadi ini mengikuti dengan program yang kita buat. Jadi kita ini bisa buat mungkin tidak 3% dan 4%, mungkin 5 dan 6 atau semacamnya. Ini itu tergantung dari kitanya ya. Nah, untuk program ini sudah selesai dan alhamdulillah program ini tetap berjalan dengan baik dan juga mungkin program ini tidak terlalu rumit ya untuk pemahaman kita. Oke, jadi kita sudah bisa membuktikan ini. Jadi ini sudah terbukti secara langsung dari kita buktikan melalui Google Colab maupun kita juga sama saja ya. Nah, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Dan saya juga mohon maaf apabila mungkin penjelasan saya masih kurang jelas dan banyak salah atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.